Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil wahhab. Khaliqis sahab. Wa munazzilil ma'i min fawqit turab. Subhanah, la ilaha illa huwa yuhyil arda ba'da kharab wa yughithul ibad min ba'di 'idhamil musab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ja'ala al-matara ayatan min ayatihi wa rahmatan min rahmatih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'a rabbahu bi asma da'awatih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman, yang Maha Penyayang, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, hujan yang hampir setiap hari kita lihat, yang setiap hari kita rasakan manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air tersebut sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita semuanya. Banyak manfaat yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah dia sebagai air minum, sebagai penyambung kehidupan kita. Sebagaimana kita tahu bahwasanya badan kita sebagian besarnya adalah berupa air. Allah Subhanahu wa taala menjadikan air bagi badan kita memiliki banyak manfaat. Selain dia adalah menghilangkan dahaga, menyegarkan tubuh kita, dia juga organ atau sesuatu yang sangat mendukung kesehatan kita. Dengan adanya air, maka proses pencernaan akan menjadi lancar. Otak akan menjalankan fungsinya dengan baik. Ginjal akan bekerja dengan baik. Jantung juga demikian. Dan sebaliknya, apabila sampai seseorang dehidrasi, air yang masuk di dalam dirinya lebih kecil daripada air yang keluar, maka akan banyak mudarat yang akan dia terima. Allah Subhanahu wa taala menjadikan air
sebagai salah satu di antara hal yang sangat mendukung kehidupan kita. Dan Allah SWT jadikan segala sesuatu yang hidup adalah dari air. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Dan kami telah jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Dan di antara fungsi air tersebut adalah sebagai alat pembersih. Dengan turunnya air yang murni, yang bersih, maka manusia menggunakan air tersebut untuk membersihkan. Mulai membersihkan badannya, pakaiannya, benda-benda yang lain. Yang seandainya tidak ada air yang Allah SWT turunkan, maka manusia sulit dan kesulitan untuk membersihkan barang-barang tersebut. Dan akibat yang fatal bagi manusia dan kehidupan secara umum ketika kita tidak bisa membersihkan badan kita. Betapa banyak penyakit-penyakit kulit yang akan menimpa manusia. Kita tidak bisa membersihkan tangan kita ketika makan. Makan dalam keadaan kita menggunakan tangan yang kotor. Penyakit kolera, disentri akan merajalela ketika kita tidak bisa membersihkan badan kita, ketika kita tidak bisa membersihkan alat-alat makan kita. Dan kita tidak bisa bayangkan bagaimana manusia hidup dalam keadaan dirinya sendiri memiliki bau yang tidak sedap. Dan orang lain juga demikian. Bagaimana mereka bisa bersatu, berkumpul dalam keadaan seperti ini? Di masjid, di kantor, di jalan. Ketika masing-masing mereka dalam keadaan berbadan kotor, berbaju kotor, di rumah juga dalam keadaan kotor, di kantor juga dalam keadaan kotor, manusia akan stres. Tidak bisa melakukan berbagai aktivitas ketika segala sesuatu kotor disebabkan oleh tidak adanya air. Dan Allah SWT di dalam satu ayat mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Dan kami telah turunkan dari langit air sebagai pembersih. Dan di antara faedahnya adalah dengan air tersebut Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman-tanaman. Dan tanaman di bumi ini dan bagi seluruh kehidupan memiliki peran yang besar. Tanaman dia adalah penghasil oksigen. Sebuah gas yang sangat vital dibutuhkan oleh manusia dan juga hewan. Yang kalau sampai 5 menit atau kurang daripada itu kita tidak memiliki oksigen, tidak mendapatkan asupan oksigen, maka akan berakhir kehidupan kita. Demikian pula tanaman adalah sumber makanan. Makanan kita. Makanan hewan. Dan kalau sampai tanaman-tanaman tersebut tidak tumbuh padi, tidak tumbuh jagung, tidak tumbuh ubi dan juga makanan-makanan yang lain, tumbuhan yang lain, maka tentunya ini akan memberikan mudarat bagi manusia. Dan ketahuilah bahwasanya tanaman tersebut tidak tumbuh kecuali apabila di sana ada air. Allah SWT turunkan air masuk ke dalam tanah, kemudian diserap oleh tumbuhan-tumbuhan tersebut, kemudian muncul di dalam berbagai bentuk dan juga rupa dan juga rasa. Dan semuanya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum."
Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dari langit air, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan sebab air tersebut tanam-tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa as'alullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Kembali khatib berwasiat kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, dan takwa adalah wasiat Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang terdahulu dan yang akan datang. Para hadirin, selain hujan ini adalah rahmat bagi kita semuanya, kita sadari atau tidak kita sadari, yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersyukur dengan turunnya hujan ini. Maka dia adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan tentang keagungan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memberikan rahmatnya ini kepada kita semuanya, menciptakan matahari. Dengan matahari tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan air yang ada di bumi ini menguap. Yang ada di laut, di sungai, di hutan, di sekitar kita, tertimpa sinar matahari kemudian menguap. Dan Allah jadikan yang menguap ke atas adalah air. Allah SWT tinggalkan garam-garaman dan zat-zat yang lain menjadi partikel-partikel yang kecil. Di atas Allah SWT kumpulkan, dan Allah SWT jadikan di sana suhunya lebih dingin. Kemudian akhirnya mereka berkumpul satu dengan yang lain, membentuk tetesan-tetesan air. Dan Allah SWT jadikan bumi memiliki gravitasi, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala awan-awan tersebut ke daerah-daerah yang Allah SWT kehendaki. Turun tetesan-tetesan air tersebut secara merata, dinikmati oleh manusia dalam keadaan air yang bersih. Seandainya manusia mereka disuruh untuk membuat hujan buatan untuk menyirami satu Jakarta misalnya, maka berapa triliun yang harus mereka keluarkan dalam setiap hari. Itu pun belum tentu merata. Belum tentu kualitasnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan kepada kita semuanya. Allah jadikan air tersebut adalah air yang bersih. Padahal sekitar 70% air tersebut adalah berasal dari air hujan, dari laut. 70% dari laut. Dan kita tahu semuanya bahwasanya air laut adalah air yang asin. Tapi Allah SWT turunkan dalam keadaan tawar. Seandainya air tersebut turun dalam keadaan asin, bagaimana akan rusak benda-benda yang ada di sekitar kita? Mobil,
infrastruktur, tanam-tanaman, dan perkara-perkara yang lain. Allah SWT jadikan itu sebagai air yang tawar, yang bermanfaat bagi manusia. Allah mengatakan, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Apakah kalian tidak melihat, kata Allah Azza wa Jalla, air yang kalian minum? Apakah kalian yang menurunkan dari atas ataukah kami yang menurunkan? Seandainya kami ingin, kata Allah, kami bisa jadikan air tersebut menjadi air yang asin. Apakah kalian tidak bersyukur? Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang hujan adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Rabbul Alamin, maka tidak halal, tidak boleh atas kita semuanya untuk menyekutukan Allah, kemudian menyembah kepada selain Allah. Setiap hari di sebagian besar daerah kita di Indonesia, Allah SWT turunkan hujan kepada kita sebagai rahmat bagi kita semuanya. Harusnya kita sebagai seorang muslim yang setiap hari melihat tanda di antara tanda-tanda kekuasaan tersebut, semakin mengisahkan Allah SWT di dalam ibadah. Itu yang memberikan bukan seorang wali, yang memberikan bukan seorang nabi, yang memberikan bukan malaikat, yang memberikan bukan matahari, tapi Allah Rabbul Alamin. Maka hendaklah kita mengisahkan Allah SWT di dalam ibadah. Jangan sampai justru ketika Allah SWT menurunkan hujan yang merupakan rahmat dan tanda kekuasaan Allah, kemudian kita menyekutukan Allah SWT dengan yang lain. Di dalam Al-Quran ketika Allah SWT mengingatkan di antara tanda-tanda kekuasaannya, yang disebutkan di antaranya adalah turunnya hujan. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan dialah yang telah menurunkan air dari langit, yang dengannya Allah SWT mengeluarkan tanam-tanaman. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu kalau kalian sudah tahu. Sudah tahu bahasanya Allah SWT yang menghamparkan bumi, menciptakan langit sebagai bangunan, dan dialah yang menurunkan hujan. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu kalau kalian mengetahui bahasanya Allah SWT yang melakukan itu semuanya. Dan sungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kita untuk bersalawat dan mengucapkan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.